A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Masyaallah. Belum lengkap ya? Barangkali sangat bagus bila bunda-bunda yang di belakang berkenan untuk mengisi soft-soft di depan yang masih kosong. Biar ibu-ibu yang diberi waktu terlambat nanti tidak kesulitan untuk mengambil posisi. Monggo Bun. Di depan juga boleh selonjor kok, boleh santai saja. Ya. Mau ngantuk juga boleh, nggak apa-apa. Monggo. Iya, beberapa sudah terlanjur nyaman, jadi harap maklum, nggak apa-apa. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu-ibu, pengajian Al-Hijrah yang saya takzimi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena setelah mungkin lebih dari 2 tahun ya tidak bersilaturahim, pada kesempatan ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dalam rangka melakukan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah sampai dengan rumah Allah yang mulia ini menjadi catatan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berniat untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah kelompokkan kita ke dalam golongan orang-orang yang terbaik. Sebagaimana yang disabdakan oleh nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita akan sama-sama belajar, mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi bekal kita untuk menempuh perjalanan kita kembali kepada Allah. Selain bersyukur kepada Allah karena saat-saat ini kita sudah menjalani situasi sebagaimana yang pernah kita alami sebelum pandemi COVID-19. Nampaknya kehidupan kita sudah normal ya, kita syukuri. Mudah-mudahan semangat kita
untuk beribadah, untuk mencari ilmu, juga terus mengalami move on, ya, karena yang saya khawatirkan ibu-ibu, pandemi sudah mereda, tetapi semangat kita, cara hidup kita masih seperti ketika awal-awal terjadi pandemi. Ini yang saya khawatirkan. Jadi masih banyak orang, masih banyak saudara kita yang belum bisa move on, memperlakukan diri sendiri masih seperti ketika baru awal terjadinya pandemi. Alhamdulillah, Allah sudah memperkenankan kita untuk kembali menekuni aktivitas kita mencari ridha Allah dengan melakukan thalabul ilmi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selain kita bersyukur kepada Allah, tidak lupa kita sanjungkan salam serta sholawat kepada junjungan kita, suri toladan kita dan sumber inspirasi terbaik kita sepanjang masa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak pernah kenal lelah, berjuang dan terus berjuang untuk mendakwakan ad-dinul Islam ini agar kita bisa meraih kemuliaan, tidak hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya, jiwa, raga, harta, tenaga, pikiran, supaya agama Allah, ad-dinul Islam ini bisa tegak. Dan atas perjuangan Rasulullah bersama para sahabatnya yang mulia, ibu-ibu, hingga saat ini kita bisa merasakan betapa lezatnya nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah dan ikhlas berjalan tegak di atas ad-dinul Islam sampai dengan akhir hayat kita. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berada di zaman di mana ada sementara orang muslim yang mengalami krisis kepercayaan terhadap akidahnya sendiri. Fenomena itu bisa kita lihat dari yang terjadi sekarang ini, menguatnya faham moderasi agama, ya, dari yang kelompok ini diambil sedikit, dari yang sana diambil sedikit, yang itu juga diambil sedikit. Ini dipahami sebagai orang yang di tengah-tengah. Sampai ada yang muncul secara terang-terangan. Kita lihat beberapa waktu yang lalu, ya, ada informasi yang viral di medsos, ya, ada instruksi untuk memasang spanduk ucapan selamat Natal dan Tahun Baru di salah satu institusi, dari yang tingkat pusat sampai ke yang paling bawah. Ini sungguh mengundang keprihatinan kita. Pertanyaan kita, apakah ini yang disebut dengan toleransi? Benarkah demikian? Yang dituntunkan oleh agama kita, oleh syariat Islam. Rasanya kita harus belajar kalau sudah dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan sedemikian. Yang kedua, kita lihat fenomena lain yang terjadi, ibu-ibu. Saya prihatin karena semangat umat muslim untuk mempelajari agama Islam, untuk mengamalkan ad-dinul Islam ini
makin lama justru menurun. Contoh, ibu-ibu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin dengan mudah kita akan menemukan orang akan lebih mudah menjawab ucapan selamat pagi daripada orang menjawab ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini dianggap terlalu panjang dan agak ribet, tidak praktis. Betul nggak, Bu? Dalam keseharian kita terjadi, baik disadari maupun tidak. Ketika kita berada dalam satu forum, ya terutama ibu-ibu ini misalnya dalam arisan RT, arisan PKK dan sebagainya, ya di komunitas di mana anggotanya itu heterogen. Ibu kalau masuk kelompok itu, lalu ucapannya apa? Salamnya apa? Di situ ada orang Muslim, ada orang non Muslim, lalu ucapannya apa? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataukah selamat pagi, selamat malam, selamat sore? Kenapa? Kan di situ ada orang non. Iya. Inilah mengapa kita harus belajar, Bu. Karena tuntunan kita, ya, mengajarkan kita sampai dengan hal-hal yang demikian. Kalau kita tidak belajar, kita tidak punya ilmu. Ketika kita tidak punya ilmu, kita salah menempatkan diri. Fenomena yang lain, ibu-ibu, kita lihat. Ya, saya perhatikan di banyak masjid. Ketika imam sudah berada di mimbar, lalu dia mengajak jemaah, ya dengan ucapan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Kita jawabnya sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami patuhi. Tetapi prakteknya betapa tidak mudah untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Apalagi nun sewu nggih, maaf, sekarang datang ke masjid dengan bawa sejadah sendiri-sendiri. Perhatikan. Kalau dalam situasi pandemi, kita memahami, karena memang harus menjaga jarak. Tetapi bagaimana kalau dalam situasi dan kondisi yang sudah normal? Praktik keagamaan kita berbeda dengan yang dituntunkan oleh syariat kita. Kalau kita melakukan itu, berada dalam situasi demikian, lalu kita merasa tenang, happy saja, berarti ada sesuatu yang hilang atau berkurang dari dalam diri kita. Apa itu? Sense of belonging, rasa berbeni terhadap ad-dinul Islam yang mulia. Jangan dikira kemuliaan itu, ibu-ibu, bisa kita raih dengan hal-hal yang besar, yang spektakuler. Tidak dimulai dengan yang kecil-kecil, yang tuntunannya sudah jelas. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan begini, termasuk sebuah kedoliman apabila kita sudah tahu hukumnya tetapi kita masih mendebatnya, hanya ingin mempertahankan pendapat kita sendiri. Hukumnya sudah jelas, kita paham, tetapi kita masih ngotot dengan pendapat kita sendiri. Ini nanti ada kaitan dengan tema yang mau kita bahas. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hemat saya, menjadi sesuatu yang urgen untuk kita pelajari, kita kaji kembali, kita tadaburi surah
di dalam Al-Quran yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita semua, saya hakul yakin, sudah menghafal. Apa itu ibu-ibu? Surah, ya, dari tema kita, ya, lakum dinukum waliyadin, itu dari surah Al-Kafirun. Nama yang paling terkenal dari surah Al-Kafirun. Nama lainnya surah Al-Ibadah, ya, atau surah Ad-Din, atau surah Muqassikissa, ya, atau penyembuh. Kenapa? Siapa yang membaca surah Al-Kafirun sebelum dia berangkat untuk tidur, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia terbebas dari penyakit kemusyrikan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ya. Surah ini juga disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Ingat. Jadi surah Al-Ikhlas itu tidak hanya yang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tapi dia surah Al-Kafirun disebut juga surah Al-Ikhlas. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Al-Walid bin Al-Mughirah, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf datang menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mau mengajak kompromi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyatuan ajaran agama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta supaya nanti dia menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama 1 tahun, dan sebaliknya orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin Quraisy itu menyembah tauhid selama 1 tahun. Kata mereka, kalau ajaranmu benar, ajaran tauhid itu benar, kami juga mendapatkan manfaatnya, kami ikut melakukan. Sebaliknya, kalau ajaran kami benar, engkau juga mendapatkan manfaat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas dengan turunnya surah Al-Kafirun. Sampaikan, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku sekali-kali tidak akan pernah, mustahil untuk menyembah apa yang kamu sembah. Tidak akan pernah. Sekarang, besok maupun seterusnya, tidak akan pernah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, apa yang aku sembah. Kalau kamu tidak diberi hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala an abidum ma abattum. Aku juga tidak akan menjadi penyembah dengan cara yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu pun demikian, tidak akan pernah menjadi penyembah dengan cara sebagaimana aku menyembah. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 ini premis. Kalau dalam istilah filsafat itu premis, pernyataan. Konklusinya, kesimpulannya di ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Karena itu, silahkan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tegas dan jelas.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihadapkan dengan situasi di mana kita tinggal di tengah-tengah negara, bangsa, masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang keyakinan, akidah, sangat diperlukan ketegasan di dalam bersikap, apalagi terkait dengan akidah. Imam Hasan al-Banna mengajarkan kepada kita rumusan akidah. Dia katakan akidah itu adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya di hati. Maka kenapa ada rumusan at-tasdiq bil qalbi? Keyakinan itu nomor satu, dia harus membekas kuat, kokoh di dalam hati. Dari keyakinan yang sudah membekas kokoh kuat dalam hati ini, maka akan lahir ikrar bil lisan. Kalau dalam hatinya sudah tertanam kokoh kuat, membekas keyakinan akidah itu, yang keluar berupa kata-kata, perkataan, lisan, ini yang benar. Menenteramkan. Maka rumusan berikut. Beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya di dalam hati, menenteramkan jiwa, lalu menjadi keyakinan yang tidak boleh bercampur dengan keraguan, sedikit pun tidak boleh. Tidak boleh campur-campur. Jadi kalau orang berakidah, ibu-ibu, kalau dia sudah merasa tentram dengan akidahnya, dengan ajaran agamanya yang dia anut, dia sudah bangga, rasa handarbeni, ya, sense of belonging, rasa memiliki agama itu, keyakinan itu, dia tidak mungkin memberi ruang dan peluang di dalam hatinya terhadap ajaran di luar itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin di dalam jiwa seseorang yang sudah tulus beragama ada dua keyakinan yang berbeda. Tidak mungkin. Kalau terjadi, maka ada hal yang rancu. Coba cek, barangkali sudah terjadi kontaminasi. Maka Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan tegas. Kul, katakan. Kul ini, kata ini ada sebanyak 332 kali di dalam Al-Quran. Sifatnya, fungsinya untuk ada hal-hal yang terkait dengan akidah yang harus kita sampaikan dengan jelas dan tegas. Ini peran kata kul di sini. Kalau kita biarkan, tidak kita sampaikan, maka akan terjadi samar-samar, menjadi abu-abu. Ada orang yang ditanya, apa Anda Muslim? Ya, kebetulan orang tua saya dulu Muslim. Ditanya, apa Anda Muslim? Ya, Muslim ya. Anda merayakan Natal tidak? Tahun baru tidak? Karena tuntunan agama saya, akidah saya mengajarkan, saya tidak boleh ikut-ikutan menyerupai adat istiadat, kepercayaan, tradisi orang lain di luar Islam. Jelas, tegas. Ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, redaksinya ditujukan kepada Rasulullah. Pesannya tidak semata-mata untuk Rasulullah, tetapi kepada seluruh pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib melakukan apa, Ibu?
Iktibar Rasul, ikuti. Kita tidak diminta yang berat-berat kok, cuma ngikuti kok. Nah susah, Bu. Kata al-kafirun di ayat ini bukan menyangkut semua orang kafir. Ya. Ditujukan kepada 3 tokoh penting yang datang menemui Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Aswad bin Abdul Muthalib, kemudian Umayyah bin Khalaf. 3 tokoh penting yang datang menemui Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajak kompromi. Ya. Semua cara ikhtiar sudah dilakukan untuk menghentikan dakwah Islam, ya, termasuk dengan menawarkan harta kekayaan yang berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, menawarkan pangkat dan kedudukan yang tinggi dan terhormat. Disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW kebebasan. Silahkan kau pilih Muhammad perempuan-perempuan yang paling cantik di antara orang-orang kafir Quraisy. Silahkan kau ambil jadi istri. Syaratnya hanya 1, berhenti mendakwakan Islam. Apa jawab Rasulullah? Sekalipun matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, lalu mereka minta supaya saya berhenti berdakwah tentang Islam, demi Allah saya tidak akan melakukannya. Saya hanya bisa mohon pada Allah, apakah dengan ad-dinul Islam ini Allah akan memuliakan saya atau menghinakan saya? Perhatikan, tidak pernah ada kompromi. Kalau sudah urusan akidah, tidak boleh ada ruang, tidak boleh ada peluang untuk kompromi. Tegas. Kalau tegas, apakah tidak toleran? Halo, Bun? Ada orang yang mengatakan begini, saya bertemu dengan sahabat saya, orang sama-sama dulu orang tua ketika anak-anak masih TK. Dia bilang, saya nggak mau masukkan anak saya ke pesantren yang keras-keras. Saya tanya, yang keras itu yang seperti apa? Saya kan baru tahun 2000 masuk Islam. Masih baru kan dibanding teman saya dari lahir sudah Muslim. Yang keras itu seperti apa? Ya. Oh, sekarang orang berpegang teguh istiqomah dengan ajaran akidahnya dikatakan intoleran, radikal. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat sekarang ini fenomena yang terjadi. Tadi saya matur di depan tadi, ya untuk yang terlambat tadi. Kita hidup di zaman di mana ada sementara orang Muslim yang mengalami krisis kepercayaan dengan ajarannya sendiri. Mereka mudah ditakut-takuti dengan ajaran Islam itu sendiri. Ketika dikatakan intoleran, ketika dikatakan radikal, langsung ciut nyalinya, lalu dia akhirnya apa? Mudah saja mengekor kepada ajaran-ajaran di luar Islam. Yang katanya lebih mudah, lebih praktis, lebih friendly. Di sini kita kehilangan identitas diri kita, jati diri kita sebagai Muslim. Saya baru masuk Islam, tetapi kalau melihat yang demikian terjadi, rasanya tidak ridho, Bu. Tidak ikhlas. Ini curhat juga ini, Bu. Sebagai orang yang baru masuk Muslim, kan baru 20 berapa tahun itu. Tahun 2000 berarti sekarang 22 ya.
22 tahun. Curhat ini. Kenapa kok seperti ini? Coba. Ternyata pandemi ini betul-betul dijadikan tanda petik peluang ya untuk menjauhkan umat muslim dari ulama. Betul nggak, Bu? Dari masjid. Ya enggak? Selama pandemi kita jauh dari masjid, Bu. Jauh dari apa lagi? Jauh dari taklim. Ya enggak? Apalagi jauh dari sesama umat muslim. Mudah-mudahan tidak jauh dari Allah. Itu. Kita prihatin, kita takut dengan pandemi barangkali manusiawi, Bu. Tetapi lebih menakutkan lagi kalau sampai dengan pandemi ini membuat kita jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya nggak bisa tidur, Bu, kalau sudah mikir begitu. Ya Allah. Sehingga sekarang ini ketika kondisi sudah mereda, ya, sudah ada fatwa dari MUI keluar supaya sholat itu rapatnya, softnya mulai dirapatkan. Lalu orang masih renggang-renggang sholat softnya, masih ada masjid yang tutup. Ini rasanya saya tadi menyampaikan banyak saudara-saudara kita yang belum move on dari pandemi. Kita tidak, mudah-mudahan tidak termasuk di dalamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Lihat ayat kedua dan keempat, ya. Ini bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ketiga dan kelima, wala antum abiduna ma a'bud, sama kan ayatnya? Redaksinya sama kan, Bu? Oke. Kita lihat Imam Ibnu Adil Al-Khalil di dalam kitabnya Mapping Quran, ada sebuah kitab yang kira-kira tebalnya begini, Bu. Warnanya merah campur biru. Judulnya Mapping Quran. Ya. Penulisnya Syekh Adil Muhammad Khalil. Kalau ibu ingin belajar intisari, termasuk di dalamnya Asbabun Nuzul, dari tiap-tiap surat, 114 surat yang ada dalam Quran, silahkan punya buku itu. Intisari tiap surat kita bisa dapatkan di situ. Ya. Syekh Adil Muhammad Khalil mengatakan, pengulangan pada ayat ketiga dan ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud, ini tujuannya untuk mempertegas dan memastikan ketamakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk bermudahana. Bermudahana itu basa-basi. Perhatikan, kalau orang punya niat yang baik, kadang-kadang dia datang ke kita, Bu, dia tidak langsung to the point menyampaikan masalahnya, enggak, basa-basi dulu. Muter-muter. Kalau kita tidak cerdas, ya, kita akan mudah terpengaruh, terbawa. Ini yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy melalui 3 tokoh penting tadi. Semua usaha sudah mentok tadi, ngasih harta Rasul tidak mau, ngasih perempuan tidak mau juga, ngasih pangkat dan kedudukan tidak mau juga. Mungkin dalam hati bertanya, ini orang maunya apa sih? Nah, ini halus pendekatannya. Ya. Ngajak rembukan, ya bisa paro-paro lah, kamu ikut kami setahun, nanti kami ikut kamu setahun. Sama-sama untung, menawarkan win-win solution. Bahasa kerennya kan begitu. Ditolak. Ayat yang berbicara tentang sikap tegas dari Rasulullah Muhammad SAW. La a'budu ma ta'budun, wala an abidum ma abattum. Ada 2 persoalan mendasar di dalam ayat ini.
Yang pertama dia bahas tentang objek yang disembah, siapa yang disembah. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya menyembah tauhid. Dia menyembah hanya kepada Allah saja. Tidak akan pernah dia menyembah selain Allah. Ya, perintahnya saat ini, besok dan seterusnya tidak akan pernah mustahil untuk menyembah kepada selain Allah. Sementara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, mereka menyembah togut. Togut itu menyembah berhala, menyembah setan, sesuatu selain Allah. Ya, kalau orang sekarang sangat demen dengan kedudukan, dengan kekuasaan, harta dan sebagainya, lalu dia tidak mau ibadah, itu namanya pengikut togut. Ya, kalau orang yang sadar bahwa harta, tahta, kekuasaan, kesenangan, apa saja yang ada itu hanya titipan dari Allah. Sarana, wasilah yang mudah-mudahan bisa menghantarkan kita kembali kepada Allah. Ini yang namanya abud, abid, hamba, abdi. Kalau abdi itu namanya dia tidak merasa, tidak rumongson duweni, Bu. Ciri orang yang di dalam ada kehambaan di dalam jiwanya, sekalipun dia punya mobil banyak, rumah banyak, harta banyak, anaknya pintar-pintar, dia tidak pernah merasa. Jadi orang yang hamba itu, kalau sudah benar-benar dia beribadah, ya, rasa duweni di dalam dirinya akan terkikis. Ketika orang kagum, wah rumahnya kok besar, bagus ya, sayang kok istrinya cuma satu, wah begitu. Dia bilang, enggak, ini semua rezeki dari Allah, titipan dari Allah. Monggo kalau ada waktu silahkan mampir di gubuk kami. Andap asor dia, tawadu, rendah hati. Ciri orang yang punya sifat penghambaan yang kuat kepada Allah. Ini orang yang mengabdi total, lurus, murni hanya kepada Allah saja. Ya. Sebaliknya kita bisa melihat, ya, ada orangnya dia naik mobil Land Cruiser, mentang-mentang ketemu orang naik sepeda motor atau terus dimarahin bahkan dipukul, itu kan kesian. Ya, karena pangkat dan kedudukannya dia boleh dengan seenaknya membunuh orang, hilang hati nuraninya. Kalau hati nurani sudah hilang, jelas sifat kehambaan dalam dirinya tidak ada. Wajar kalau dia melakukan berbagai macam tindak kejahatan. Ya. Jadi yang disembah Rasulullah dan pengikutnya dengan orang-orang musyrik berbeda. Kalau yang disembah berbeda, kita lihat ayat-ayat berikutnya, tidak mungkin cara menyembahnya sama. Kalau kita menyembah kepada Allah, caranya adalah sholat. Sholat itu ada tuntunan. Yang namanya ibadah itu tauqifi, Bu. Tauqifi itu artinya harus ada tuntunan. Tidak bisa kita buat-buat, bikin sendiri, sesuai keinginan sendiri, kan? Sholat zuhur itu kok 4 rakaat, siang-siang orang habis kerja capek, perlu waktu istirahat yang banyak, udah 2 rakaat saja, kan? Tidak bisa begitu. Sholat subuh mumpung masih segar, pagi-pagi udah 4 rakaat. Tidak bisa begitu, Bu. Ya. Ibadah itu ada tuntunan. Tugas kita harus mengikuti. Tidak ada ranah untuk berkreasi, untuk berimajinasi di situ. Apa yang sudah dituntunkan oleh Allah dalam Quran, dalam Sunnah, ikuti saja deh. Maka kenapa sering diingatkan?
Ya, Imam, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah atau min tamamis shalah? Jawabannya sami'na wa ata'na. Ini jawaban orang muslim yang menyembah kepada Allah. Orang musyrik jawabnya apa? Orang-orang Yahudi dulu jawabnya apa? Ketika diseru sami'na wa asaina. Coba. Kami dengarkan tetapi kami ingkari. Coba. Ini kita harus hati-hati, Bu. Harus hati-hati karena kata Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan kemusyrikan itu kadang-kadang menyelinap masuk ke dalam hati seseorang sedemikian halusnya sampai kita tidak menyadari. Beliau menyampaikan, yang mudah ditiup angin, yang mudah diterbangkan angin, itu bukan kapas, bukan debu, tetapi sholat. Coba. Contoh kecil tadi, ya, disuruh, diajak supaya rapatkan, luruskan shop, tapi kita masih renggang-renggang. Ya, ada yang senang carinya yang paling dekat kipas angin kan, nggak mau berpindah dari situ dia. Kalau duduk ya cari yang ada sandaran gitu kan. Kalau capek bisa selonjor, bisa sandaran, bisa ngantuk dikit kan boleh kan. Ini pengajian mualaf, di sini Al-Hijrah alhamdulillah enggak. Ya. Sholat. Ada cara yang harus kita patuhi. Sehingga menjadi pengamatan yang menarik, ya, hal yang menjadi perhatian saya, ya, ini sharing terkait dengan cara beribadah. Kalau yang disembah Allah, caranya berbeda dengan yang disembah bukan Allah. Pasti beda, Bu. Perhatikan sekarang, ya. Ketika saya menjadi muslim, sebelum menjadi muslim, saya perhatikan. Mudah-mudahan ini saya belum pernah menyampaikan di sini. Kalau toh sudah menyampaikan, ya mudah-mudahan mengingatkan kembali. Ya, ibu-ibu jangan bosan ya. Kalau bosan bilang. Perhatikan, ya, yang menjadi perhatian saya terkait dengan cara beribadah. Ya. Kenapa orang Muslim lihat ketika mulai sholat dia menghadap kiblat, takbiratul ihram. Kalau sudah begini, Bu, ini yang ada hanya Allah saja ada. Di luar itu haram. Makanya kenapa disebut takbiratul ihram? Ya. Kalau sudah Allahu Akbar, yang lain kecil udah. Menghadap kiblat. Mulai dengan begini sampai dengan nanti sujud. Ini wajah ini loh, bagian depan ya. Dahi ini harus menyentuh tempat sujud. Tidak boleh ibu pasang ini. Ya kan ini karena sudah dikasih titik apa kayak orang India itu loh, maka jangan dipasang di sejadah ini. Ini kalau dalam kondisi normal, ini loh Bu. Tidak mungkin orang lain akan menyentuh begini, tersinggung pasti. Tempat saya mengatakan pamali itu tidak boleh. Yang boleh menyentuh kalau ibu, suaminya boleh. Tukang rias boleh. Ya, di salon boleh mungkin. Dokter boleh. Pegangin. Oh, panas tinggi ini. Kalau orang lain tidak boleh. Dalam sholat, ini harus menyentuh tempat sujud. Coba dari posisi kita berdiri paling tinggi ini, sampai merendah betul. Tidak boleh tanggung kalau ibadah. Setelah selesai, dia tengok begini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ibu. Kita saling mendoakan, menyapa. Ketika saya tengok ke kanan, menyapa yang kanan, saya ditengok, didoakan, disapa juga sama yang kiri saya, Bu. Ini cara ini tidak mungkin akan sama
Apalagi dipaksa sama dengan orang yang menyembah bukan kepada Allah. Tidak bisa. Setelah selesai dia begini. Ini loh. Simbol kalau orang terbuka hatinya, dia siap menerima berapapun kebaikan, kebenaran, keberkahan yang akan Allah berikan. Jadi dia posisi siap menerima. Saya berpikir, kenapa kok beda dengan saya? Ketika berdoa kan berlutut. Ibu perhatikan coba. Bedanya orang berlutut dan sujud. Berlutut itu tanggung posisinya. Berlutut itu tanggung. Tanggung karena duduk ya tidak, berdiri pun tidak. Dia di tengah-tengah, tanggung. Bagaimana mungkin kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan posisi yang tanggung, dengan sikap tanggung. Saya mau ambil contoh yang konkret yang saya lakukan, Bu. Lalu setelah itu begini. Ini kelihatannya kan kalau makin kencang itu tandanya makin yakin. Ya toh? Ternyata tiwas yakin keliru. Ini loh, Bu. Ini dianalogikan saya menggenggam, ya. Jadi nemu emas 10 gram. Saking senangnya ini saya anggap yang paling baik, paling banyak. Saya nggak mau lepas. Ternyata ada Bu Marianto nggak? Ada Bu Mar nggak? Bu Marianto hadir? Nggak hadir. Ada ibu-ibu datang mau ngasih emas 100 gram. Terlalu begini, sudah posisi begini mantap yakin. Bagaimana caranya mau menerima yang lebih besar, yang lebih baik dari itu? Ayo, Bu. Nggak bisa. Terlanjur tertutup. Ya. Ini kenapa disebut kafir itu begitu? Dia tertutup, tidak mau menerima, padahal yang diberikan Allah itu yang terbaik. Sangat yakin, terlalu pede dengan pemikirannya, dengan egonya. Sehingga tadi hukumnya sudah jelas, dia justru berpaling, mencari yang tidak jelas. Maka kenapa dihukum? Ya. Kenapa di surah Al-Baqarah ya dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub dan ad-dallin. Yang satu disesatkan, yang satu dimurkai. Karena tadi tertutup. Maka jangan mencari-cari cara. Kalau kita sudah menyembah kepada Allah, Bu, jangan sekali-kali mencampur adukan cara berdoa, cara beribadah. Kalau sudah ibadah, sudah akidah, tidak boleh ada kompromi. Ya. Tahun ini diminta supaya pasang spanduk ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Kalau diikuti, kalau kita hanya diam saja, nanti ke depan bisa jadi akan dipaksa ya sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren supaya dipaksa merayakan Natal. Silahkan. Karena ini kan untuk mengetes seberapa rasa handar beni, rasa bangga, rasa cinta umat muslim terhadap akidahnya sendiri. Oh ternyata lemah. Boleh dong masa lagi kan. Hati-hati, Bu. Hati-hati kalau ibu punya anak-anak remaja. Sekarang anak-anak SMP, SMA, mahasiswa. Saya ketemu dengan banyak remaja yang ternyata diam-diam mereka sudah dibaptis. Begitu mau diyakinkan, dikembalikan susah. Hati-hati. Ya.
Ada seorang ibu yang sampai saat ini menyesal tidak pernah habis. Karena apa? Ketika anak putrinya berteman dekat dengan orang non-muslim, dia mengatakan tidak apa-apa, itu cuma teman, tidak apa-apa. Diingatkan saudaranya, enggak apa-apa kok, itu cuma teman kok, tidak ada apa-apa. Ternyata tahu-tahu menikah, pingsan ibunya, coba sampai sekarang tidak bisa apa. Ini kan bermula dari hal-hal yang begitu. Kamu sholat, kamu ngaji, kamu aktif di TPA, aktif di Remais, tetapi nanti kalau temanmu ngajak Natalan, tahun baru, acara ulang tahun, ya mau nggak silahkan ikut. Nah, bermula dari situ. Dia tidak pernah mulai dari hal-hal yang serius kok, dari yang kecil-kecil, yang sepele kadang-kadang kita melihat. Begitu sudah terjadi, kita kaget dan sudah terlambat untuk mengembalikan akidah. Terlalu banyak Bu kasus yang terjadi di lapangan. Sehingga kenapa saya sengaja mengangkat tema ini supaya kita hati-hati. Ya, mudah-mudahan tidak hilang relevansinya karena Natal tahun baru sudah lewat. Nah, bukan soal Natal tahun baru saja. Kekuatan akidah mencakup semua aspek. Jika kalau dikatakan jangan ngucap, tak usah. Tahun baru Natal tak usah, enggak. Karena itu sudah ranahnya akidah dan ibadah. Ada alasan untuk kita tidak boleh mengucap. Saya dulu 5 tahun pertama di Muslim, saya pikir ketika mendengar fatwa untuk tidak boleh mengucapkan Natal dan Tahun Baru, saya pikir kok terlalu ringkih. Masa dengan mengucap saja kok akidah saya gugur. Awalnya saya berpikir begitu, Ibu. Masa mengucap tok kok bisa kafir? Lama-lama belajar. Kenapa toh kok disuruh tidak boleh mengucap? Oh iya benar. Saya tidak mengkaji dari sisi Quran, Bu. Karena dari saya dulu nyanyi di gereja. Kalau malam tanggal 24 malam itu loh, malam tanggal 25, malam Natal. Saya pasti nyanyi di gereja Condong Catur itu. Apa yang dinyanyikan? Maklumat Natal. Apa isinya? Warta sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi akhirnya saya sadar, Bu, kalau saya ngucap, itu artinya saya kembali ke masa lalu. Mundur perjalanan hidup saya. Tanggung jawab saya terhadap akidah, terhadap hidayah yang Allah berikan itu apa terus? Pasti besok ditanya, Bu, ini pasti. Satu hal yang pasti akan kita hadapi, di mana kita ditanya, man rabbuka? Apa jawabnya, Bu? Siapa Tuhanmu? Oh, jawab Allah Subhanahu wa taala. Itu kan harus sesuai dengan yang kita amalkan dong. Tidak mungkin kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Janggal, Bu, rasanya ganjal di hati. Saya menjawab sami'na wa ata'na, tetapi saya renggangkan sholat, softnya. Ini kan di hati itu nggak tenang, Bu. Jawabannya dengan prakteknya kok nggak sama. Kenapa sih kok kita bisa ikut-ikutan begitu? Maka belajar. Ini yang membuat saya termotivasi, ya. Yang pernah saya sampaikan, Allahumma paksa diri belajar, jangan malas, ya. Seperti ibu-ibu Al-Hijrah, Masya Allah. Pentingnya belajar. Jadi surah ini mengajarkan kepada kita, Bu, yang pertama, kalau sudah terkait dengan keyakinan, maka tidak boleh ada kompromi. Kita harus tahu dalam interaksi sosial kita dengan masyarakat yang tidak hanya Muslim saja, kita harus tahu mana yang menjadi domainnya ibadah, mana yang akidah, mana yang sifatnya muamalah. Harus tahu Muslim. Dari mana harus tahu? Kita harus punya ilmu, belajar. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, man arodat dunya, siapa yang mau berhasil di dunia, mau dapat dunia, mau sukses di dunia, fa'alaihi bil ilmi. Dia pakai ilmu,
Jadi biar tidak asal interaksi, tidak asal berprogram, ada aturan yang harus kita ikuti. Dunia ini anak kita terkait di akhirat. Kenapa? Ditanggung, dimintai pertanggungjawaban. Ada hisabnya kan? Maka waman aradal akhirata, siapa yang mau sukses di akhirat, mau selamat, mau bahagia di akhirat, fa alaihi bil ilmi, pakai ilmu juga. Waman arada, kalau mau sukses dua-duanya, fa alaihi bil ilmi, pakai ilmu juga. Maka saya sampaikan kepada teman-teman mualaf yang ngajinya tiap ahad. Saya bingung, prihatin, sedih, bagaimana orang bisa ngelakoni hidupnya yang keras seperti sekarang ini, Ibu, kalau dia tidak ngaji. Bagaimana caranya gitu loh. Asupan tenaga, motivasi, inspirasi, ilmu pengetahuan itu dari mana kalau kita tidak ngaji? Ada orang yang mengatakan, kalau baca Quran saya bisa di rumah. Betul. Tapi kamu kehilangan momentum untuk mencas ya hubungan sosialmu dengan sesama muslim. Sebagai makhluk, kita tidak bisa menjadi makhluk individual. Tapi harus komunal, sosial. Ya, kita saling membutuhkan. Ketemu, jabat tangan, dosanya berguguran, saling tersenyum, ibadah coba. Ini yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang menjadi musuh-musuh Islam. Maka harus disadari. Ya. Jangan pernah kompromi terkait dengan akidah. Apalagi sampai tertukar. Yang kedua, harus tegas. Ya. Jangan basa-basi, karena basa-basi itu sifatnya orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya. Kalau kaitan dengan ibadah, dengan akidah, jangan bermudahana, jangan basa-basi. Ya. Diundang acara ulang tahun, nggak apa-apa toh Mbak, hadirlah. Bu, ngajak putrinya ya, ngajak suaminya sekalian. Ya. Nah, tapi nanti kan di situ nanti ada tiup lilin, ada macam-macam. Oh, nggak apa-apa Bu, itu cuma tradisi. Tidak bisa, Bu. Kalau akidah kita kuat, sudah ada sinyal dari dalam, Bu. Ya, ada sinyal. Ibu berangkat atau tidak? Berangkat atau tidak? Ketika ibu berangkat itu tenang atau tidak? Ketika di sana enjoy atau tidak? Jangan-jangan tersiksa. Itu cirinya kalau orang ada hidayah hidup di dalam hati. Tidak boleh basa-basi. Tegas. Jangan pernah memberi peluang, membuka ruang supaya ajaran-ajaran di luar Islam, akidah di luar akidah tauhid itu masuk dan mempengaruhi, apalagi merusak. Jangan. Sampaikan kepada keluarga. Ya. Salah satu anggota keluarga kita, entah suami, entah anak, naudzubillah min dzalik. Kita mohon sama Allah supaya jauh dari. Kalau salah satu saja terpengaruh dengan itu, Bu, merusak keberkahan di dalam rumah. Kalau suami bermasalah, atau istri, atau anak, pasti ketenangan dalam keluarga terganggu. Keberkahan akan jadi hilang. Jadi tegas. Lalu yang terakhir, ibu-ibu, tempatkan toleransi pada makna yang semestinya. Apa toleransi, Bu? Toleransi itu dari bahasa Latin, dari kata tolerare. Tolerare itu artinya membiarkan. Membiarkan itu apa? Contohnya tadi. Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Kamu mau seperti apa? Silakan kau hidup dengan keyakinanmu, caramu, karena saya tidak akan pernah dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu sembah dan caramu menyembah. Saya pun demikian. Kamu tidak akan pernah dimintai tanggung jawab untuk ibadah saya, untuk keyakinan saya, untuk akidah saya. Maka lakum dinukum waliyadin. Ya, ini yang disebut
toleransi eksternal, keluar dengan akidah lain. Sesama umat muslim saja, Bu, saya dengan ibu bisa jadi ya kita bacaan doa iftitahnya beda, bisa. Allah sudah mengatur juga dalam Quran, lana amaluna walakum a'malukum. Untukmu ya amalmu, saya juga amal. Ini sendiri. Toleransi internal juga ada. Jadi sebenarnya simple, sederhana, asal kita punya ilmu, kita punya kemampuan untuk menempat. Tempatkan toleransi pada makna yang sama. Toleransi bukan sekarang orang sholat di masjid, tetapi nanti undangan kebaktian diikut, sholawatan di gereja boleh. Itu bukan toleransi. Ya, itu namanya sudah sinkretisme, mencampur adukan ajaran agama. Sekarang ini yang nampaknya sangat kuat digaungkan. Ini pengaburan akidah, Bu. Merusak. Jadi jangan ikut-ikutan. Semakin dimana tantangan berat kita hadapi sekarang, Bu, kita makin kekeh untuk mengkaji agama kita. Saya begitu. Makin banyak belajar, makin tertantang untuk belajar. Saya yakin Allah sudah mengatur dalam Quran. Hanya saya yang belum baca, belum belajar. Maka harus belajar. Saya kira itu terkait dengan tema kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berkenan. Kalau ada yang benar, ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah, itu semata-mata karena keterbatasan ilmu saya, karena kekurangan saya. Mohon dimaafkan, lahir batin. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.